dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu penilai UKIN, perkenalkan nama saya Serli Rupiasa, peserta PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 asal Universitas Papua. Dengan NIM 2025-811-876 bidang studi pendidikan matematika. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 November 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada sekolah SD Impres 13 Kumurket, mata pelajaran matematika, pembahasan materi bangun ruang kubus. Sekian dan selamat menyaksikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pagi. Selamat pagi, Ibu Guru. Sehat semua? Sehat. Kita mau mulai kegiatan kita belajar di pagi ini. Kita berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Atau ibu saja? Ada yang mau pimpin doa? Lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Absen dulu ya. Ade Putra, Hadir Ibu. Agustina, Hadir Ibu. Cornelis, Hadir Ibu. John, Hadir Ibu. Kalista, Hadir Ibu. Dolphinus, Hadir Ibu. Edwelian CSM, Hadir Ibu. Sterlin, Hadir Ibu. Vanessa Gerard, Hadir Ibu. Hana Tamar Saflavo, Hadir Ibu. Michael, Hadir. Manase Kocung, Hadir Ibu. Marcella Sonia Soe, Hadir Ibu. Novani, Hadir Ibu. Octavianus, Hadir Ibu. Riana, Hadir Ibu. Mayor, Alpa atau sakit? Mayor. Ya. Oh. Riana Emanuela Mayor. Sakit. Hadir. Marcelo Bastian, Hadir. Saul Geisler, Hadir Ibu. dan terakhir Matius Prastawi Alfa. Alpa. Oh, kiranya sakit? Tidak. Tidak Alpa. Ini sekarang lagi musim orang sakit-sakit toh. Semua orang harus banyak istirahat. Kalau tidak istirahat, bagaimana dia mau sehat? Biar makan banyak, tapi kalau tidak istirahat berarti ada tenaga kan tidak? Tidak ada yang
harus diistirahatkan toh. Jadi tubuh juga perlu istirahat, ketenangan, relax. Betul kan tidak? Ayo kita mau belajar hari ini tentang bangun ruang. Semua buku ambil buku paketnya. Sudah? Ya, buka halaman 133. Ada yang sudah dapat? Sudah. Ya. Banyak tuh, banyak bangun ruang, betul kan tidak? Coba sebut salah satu. Ada yang bisa sebut? Kerucut, bola, betul kan tidak? Betul. Tabung 5 yang minggu lalu ibu pernah jelaskan, ingat toh? Tapi hari ini kita belajar tentang bangun ruang kubus. Bangun ruang apa? Kubus. Bisa? Kubus itu dia terdiri dari 6 sisi. Toh? Ya, 6 sisi. Terus dia terbentuk dari 8 titik sudut dan menghasilkan 12 sudut. Sisinya itu dia berbentuk apa? Siapa yang tahu? Sisi dari kubus itu dia berbentuk persegi. Yang sisi-sisinya itu sama panjang. Sama. Betul kan tidak? Betul. Di sini orang bisa lihat bentuk kubus ini dalam kehidupan sehari-hari kan tidak? Dalam kemasan-kemasan apa begitu? Ingat kan tidak? Kemasan susu. Betul kan tidak? Susu kotak itu betul berbentuk kubus kan tidak? Betul. Apa lagi? Foto bingkai itu dia bentuk datar, tapi yang bentuk kubus. Ini bentuknya iya, dia dibentuk dari bentuk kubus dulu toh. Ya, hingga menjadi lemari. Itu kan tidak banyak hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dari bentuk kubus itu orang bisa menciptakan bangunan apa saja. Dari bentuk kubus orang bisa menciptakan, dari situ orang bisa menciptakan rumah. Betul nggak tidak? Betul. Ruangan yang kita tempati ini bentuknya apa? Kubus. Ya. Kita ada di dalam ini. Dia terbentuk dari sisi kiri, kanan, atas, bawah. Betul kan tidak? Betul. Ada titik sudutnya. Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4. Bisa kan tidak? Bisa, orang bisa hitung. Toh? 4 kali 4. 4 tambah 2 berarti 6. Tambah 2 lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar kita akan buat jejaring kubus. Ada di sini yang sudah maksudnya dari yang tadi ibu jelaskan, sudah ada punya pikiran untuk membuat jejaring kubus tadi. Sudah toh? Sudah. Sebentar ibu akan ada, kita semua akan ada dalam kelompok, pembagian kelompok. Tapi pembelajaran hari ini terkait dengan kubus, orang jangan sampai lupa. Karena dari kubus banyak hal yang kita bisa temui di alam, di supermarket. Ada banyak bentuk-bentuk di supermarket. Susu, apalagi kotak-kotak apa yang biasa kita beli selain susu, kemasan susu, apalagi kemasan makanan dosto. Betul kan tidak? Biskuit. Apalagi nak? Jawab, jangan takut-takut. Apa tuh? Karton, betul sekali. Apa lagi? Ya, jangan
ada kemarin ya buah, banyak yang orang isi di situ toh, karena di dalamnya apa tuh nak? Kalau Bapak tulis belum nak, ini bentuknya hanya persegi, tuh. Meja juga tidak. Lemari. Iya lemari betul. Bisa kan? Bisa. Sudah bisa memahami. Jadi bangun ruang kubus, namanya ruang berarti ada ruang di dalam. Kalau yang ini ada ruangnya kan tidak? Tidak. Kalau dalam ini ruangan ini ada ruang kan tidak? Ada. Berarti orang sudah bisa membedakan antara bangun ruang dan bangun data. Sudah bisa belum? Kalau kertas, kalau ini buku ini bangun? Kalau kertas ini bangun? Kalau ini berbentuk kubus. Iya, ini bangun kubus berarti ada apa di dalam? Ruang di dalam. Sudah bisa mengerti? Kenapa sampai disebut bangun ruang? Karena ada ruangnya di dalam. Sudah bisa mengerti? Sudah. Sampai sini sudah bisa? Oke. Anak Indonesia hebat. Itu saya. Bisa. Anak Indonesia hebat bisa. Bentar. Sisi-sisinya sama. Bisakah tidak sisi di sini 20, di sini 5, di sini 3, di sini 4, bisa di sini 2, di sini sebelah sininya 7. Bisakah tidak model begitu? Tidak. Nanti ulang sebentar ukurnya bagaimana ya? Coba ibu pakai ibu kalau pakai garis, ibu garis di sini contohnya 8 cm. Ke bagian atasnya ibu kasih iya, kasih di situ berapa tuh dari situ? Ibu kasih berapa? Kasih 20. Turun di sini ibu kasih 13. Lalu yang di sini berarti garisnya miring. Betul kan tidak? Betul. Ini dia bisa lahir dari bentuk persegi kan tidak? Kalau Tidak. Tidak. Harusnya siapa yang boleh mau gambar di depan? Harusnya berapa? Harusnya sisi sini berapa? 10. Berarti di atas? 10. Berarti di sini? 10. Berarti yang di bawah? 10. Kan bentuknya persegi ya? Berarti sisi-sisinya sama besar, sama persis. Kalau bentuk kelompoknya terbagi jadi 3 kelompok. Berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya mengambil bagian dalam kelompok saya di 1, saya di 2, dan saya di 3. Kemudian saya akan menentukan satu orang menjadi ketua kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang sudah dibentuk. Gimana Mas Elo? Sampai di sini? Paham? Oke, kita akan hitung 1, 2, 3. Tapi karena nanti mau pindah kelompok, masukkan dulu bukunya ke dalam tas supaya jangan bukunya terbuka. Buku atau pena atau apa yang ada di dalam itu supaya jangan pas sebentar kita bolak-balik bukunya jadi jatuh atau dan lain-lain sebagainya. Setelah di dalam kelompok, kalau buku itu perlu untuk diangkat, kalau tidak tinggal di dalam tas. Sudah? Sudah, berarti hitung dulu 1, 2, 3 baru kita bangun kelompok. Mulai dari Hana. Jerry. 3. Ulang. 1. 2. 3. Tidak. Jadi mulai dari mulai dari 1 lagi. 2. 3. 1. Ya. 2. 3. Ya. 3. Halo. 1.
1, 2, 3. Ya, O-nya 3. Masih ada yang lupa, saya tadi sebut berapa? Masih ada yang lupa? Tidak toh? Oke, bergegas. 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3. Sekarang 2 di mana lagi? Ya, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Sudah jelas? Ya, kelompoknya dibagi 3, mejanya dimajukan jadi 1, dan yang di belakang langsung ke belakang. 2 di sini, 3 di sini. Supaya jangan ribut. 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3. Jadi meja ini dengan meja itu, meja ini dengan meja itu digabung jadi 1. Selesai. Dan meja di belakang ditutup ke belakang. Sudah lihat? Ada berapa sisi yang harus kita bentuk sebentar? Sisi-sisinya sama besar seperti persegi. Betul kan tidak? Sebentar, kalau saya pakai penggaris, untuk menggaris, saya harus bawa penggaris. Betul kan tidak? Supaya jangan sampai yang kayak tadi itu gambar gitu. Jadi bentuknya miring nih. Kelompok 1 kelompok 2 boleh buku paketnya dikasih masuk di bawah lagi. Supaya kosong mejanya tuh. Atau mau lihat buku paket?
Luar biasa. Nilai berapa? Sudah. Nek. Ini siapa nih? Menggunting dan membentuk hasil kerja, yaitu bangun ruang kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja yang pertama dipercayakan kepada kelompok 1. Ketua kelompok boleh dengan temannya yang akan mendampingi memegang bangun ruang kubus itu, bisa dipersilakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dengan ukuran sisi 8 cm, gunting jaring kubus tersebut
hari ini. Ya, silakan ketua kelompok. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Ibu guru sebelum kami menggambar dari bentangan kubus dengan ukuran sisi 10 cm. Kemudian jaringan-jaringan kubus tersebut kami menggunakan untuk bangun kubus. Volume kubus sisi ke sisi dengan 10 cm kali 10 per 10 sama dengan 1000 Dengan hasil presentasi dari kelompok 3, maka berakhir pula kegiatan belajar kita di saat ini, di hari ini. Tentang apa? Bangun ruang kubus. Jadi bangun ruang kubus itu bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 6 sisi persegi. Ya, tadi kita sudah bangun. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa sebenarnya bangun ruang kubus ini dibentuk dari 6 sisi persegi yang sama dan masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil yang berbeda. So, kelompok 1 ambil sisi 8 sisi cm, kelompok 2 ambil 16 cm, dan yang kelompok 3 ambil sisinya berapa? 10 cm. Dan terima kasih atas kerjasama yang baik dalam kegiatan belajar kita di saat ini. Sekian untuk hari ini dan terima kasih, sampai ketemu lagi di hari besok. Oke? Ya, kelompok kembali ke tempat duduknya masing-masing. belajar kami di pagi ini. Sampai di siang ini kami akan pulang. Tuhan kiranya memberkati apa yang tadi kami lakukan dalam kegiatan kelompok kami, tapi juga belajar dengan ibu guru tentang bangun ruang kudus. Tuhan memberkati kami di hari ini.